Oke, hai, saya Javier. Sini saya akan mempresentasikan sebuah proyek dari mata kuliah Bengkel Coding, yang mana proyeknya adalah sebuah sistem poliklinik gitu kan, yang dipakai dibuat pakai Laravel dan MySQL. Langsung aja guys. Ini saya udah ada di working directory-nya. As you can see, oke. Langsung aja kita buka di VS Code aja kali. Di sini vendor dan node modulnya udah keinstall, jadi nggak perlu install lagi. Oh, dan juga sini ada sih sebenarnya coba-coba kalau misalnya mau kan ngeran pakai Docker, saya udah nyiapin pakai Laravel Shell, cuma ya opsional aja dah. Oke, langsung aja kita run kalau gitu. Ser run dev. Dia bakal ngeran dua hal, which is Vue buat frontendnya dan juga backendnya Laravel pure PHP. Oke, langsung aja kita buka di web. Ini dia tampilannya. Di sini langsung aja ya guys, untuk user saya udah nyiapin beberapa test user gitu kan, beberapa data dari seeder. Bukan buat user doang sih, ada buat table user, buat table poly, buat table apa lagi nih, obat dan segala macam. Dan usernya pun saya udah milih beberapa user dengan role yang berbeda gitu kan. Ada user biasa, ada dokter, ada yang lain-lain lah, termasuk yang admin ini. Nah, kita coba login pakai yang admin ya. Login. Oh, ternyata masih ada sesinya, kita login dulu. Oke, pin sampel. Oke, ini tampilan utamanya. Ada beberapa hal di sini. Untuk super admin pastinya bisa ini ya, bisa punya akses ke semuanya gitu kan, ke data pasien, data dokter, data poli, data obat. Dan semuanya pun punya fungsionalitas yang kurang lebih sama, CRUD basic gitu kan. Kita bisa edit, bisa tambah pasien dan segala macam. Cukup basic aja dan mungkin nggak akan saya bahas terlalu detail karena fungsinya itu aja. Kemudian kalau kita coba di user, let's say apa lagi nih, dokter gitu misalkan, kita login dokter@example.com, passwordnya oke. Nah, di sini dokter punya beberapa opsi yang mungkin nggak dimiliki oleh admin tadi ya, kayak misalnya jadwal periksa periksa riwayat pasien gitu-gitu. Nah, di sini si user dokter bisa ngeset jadwal prakteknya gitu kan, yang mana ini jadwal prakteknya adalah yang digunakan oleh user biasa sebagai patokan mereka untuk ngecek gitu, mereka bisa check up di hari apa atau di waktu kapan gitu. Ini juga ada apa namanya, daftar periksanya gitu kan, daftar history check up dari pasien sini. Kemudian kalau kita coba di user biasa, which is user one, passwordnya 1234. Nah, mereka cuma punya satu opsi, which is uh, ngajuin apa namanya, pemeriksaan gitu. Nah, ini seperti yang bisa kita lihat, ini sesuai dengan jadwal yang udah diset sama dokter tadi. Kita bisa pilih jadwalnya, kita bisa keluhan misalnya ada yang sakit, kita submit. Nah, sini nanti akan secara otomatis lah ya, bisa muncul di daftar antrian dokter. Mana tadi? Nah, ini dia. Jadi udah otomatis nge-view ke daftar pasien yang pengen check up gitu. Mungkin dari sisi webnya sih itu aja ya, sisanya mah mungkin apa sih, mungkin kayak display data, terus apalagi ya itu aja gitu. Kita bahas di backendnya aja kali. Di backend uh, ini simple banget sebenarnya ya, seperti yang saya jelasin tadi, purely CRUD biasa gitu kan. Di sini saya udah set beberapa hal yang dipakai buat CRUD-nya. Kita bahas satu-satu aja. Pertama saya nge-define middleware dulu. Kayak tadi kan misalnya ada tiga role tuh, ada user, ada dokter, ada apa namanya, admin. Nah, itu kita define di admin middleware ini. Kita ngedetect based on ID roles gitu kan. Kalau middleware-nya lancar, baru kita bisa punya akses ke beberapa endpoint yang ada seperti itu.
sama juga dengan sini. Bedanya ini saya session menggunakan Jetstream, menggunakan bawaannya Laravel gitu kan, yang simple dan yang pasti secure gitu kan, jadi nggak terlalu pusing dan nggak terlalu ngawatirin keamanan. Nah ini ada middleware juga segala macam. Ini ada beberapa fixnya yang mungkin masih perlu dibenerin ya, cuma nggak tahu dah. Nah ini ada buat modul dokter, modul pasien, modul poli, modul obat, daftar poli, jadwal, periksa dan segala macam. Ini kalau kita dilihat di controller, isinya kurang lebih sama dari satu dengan yang lain gitu kan. Ya pastinya ada index gitu kan, ada service buat create, ada buat storage, ada buat edit, update dan segala macam, dan juga destroy pastinya ya. Cukup basic kalau saya pikir. Kemudian di models sini ada beberapa model yang udah saya bikin. Saya define modelnya lewat sini gitu. Terus juga apa lagi ya, ya kurang lebih itu aja, mungkin selebihnya sama, cuma beda-beda field aja gitu kan, beda-beda field sama mungkin relasinya gitu. Nah relasinya kita bisa define lewat sini gitu kan, lewat API Laravel has many atau has apa namanya satunya ya, lupa, belongs to ya, belongs to gitu. Secara backend mungkin itu aja gitu kan, cukup straightforward dan to the point. Untuk migrationnya ya cukup to the point juga, isinya sesuai dengan table dan column yang kita punya. Nah untuk front end ini cukup simpel juga, nggak ada yang beda di sini. Front end saya bagi based on the modules gitu kan. Sini stylingnya saya pakai Tailwind supaya lebih cepat dan lebih gampang. Routingnya pun routing dengan DPR Laravel biasa gitu kan, dia bisa mapping langsung ke belakang, jadi cukup simpel juga. Dan ini nggak apa namanya, nge-pointing lah ya, nge-pointing ke apa yang udah kita define di sini gitu. Isinya pun kurang lebih sama karena UI-nya juga mostly table gitu kan, dan juga modal dan segala macam, jadi gak ada yang terlalu bikin pusing lah. Kemudian mungkin di awal tadi di mana ya, dashboard apa ya, nah ini ya UI simple aja lah gitu kan, biar kelihatan kayak aplikasi